Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-14 dan hari ini kita akan mereview laporan penelitian yang Anda buat selama hampir 13 minggu terakhir ini. Yang pertama yang akan dinilai dari hasil laporan penelitian yang Anda buat adalah template-nya. Perhatikan bahwa setiap karya ilmiah mempunyai struktur dan bentuk masing-masing sesuai kebutuhan dan tujuannya. Ada berbagai template sesuai dengan kebutuhannya seperti untuk proposal, untuk laporan penelitian, untuk skripsi, tesis atau disertasi maupun untuk makalah. Kemudian pada materi Anda semester ini, di akhir semester ini, saya berikan template untuk laporan penelitian dan template ini akan sedikit berbeda dengan template proposal yang Anda buat pada tengah semester lalu. Maka perhatikan dengan seksama perbedaan template pada proposal dan penelitian yang Anda buat selama satu semester ini, karena setiap bentuk penulisan punya template yang masing-masing. Selain itu, biasanya jika Anda membuat sebuah hasil penelitian dengan template yang tidak sesuai, maka besar kemungkinan akan ditolak hasil penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah kaidah penulisan atau ketikannya. Perhatikan selain mengikuti format template, Anda pun harus memperhatikan beberapa hal seperti ukuran kertas, paragraf, margin, maupun font type dan font size-nya. Kemudian yang ketiga adalah sumber referensi. Sumber referensi yang valid adalah bagian terpenting dalam karya ilmiah. Kemudian dalam materi kita semester ini ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan untuk sumber referensi, yaitu untuk landasan teori dan tinjauan pustaka. Untuk landasan teori sebaiknya Anda ambil sumber referensi dari buku atau e-book, sedangkan untuk tinjauan pustaka diambil dari jurnal atau proceeding publikasi. Lalu pada laporan penelitian ini Anda juga diminta untuk menyusun daftar pustaka dengan format IEEE. Perhatikan bahwa ada banyak format citasi untuk daftar pustaka sehingga Anda harus mengikuti instruksi yang diberikan pada template. Kemudian yang keempat adalah pada bab 3 yang berisi metodologi pengembangan sistem SDLC. Anda wajib menguraikan tahap-tahap SDLC dengan gambarnya dan sumber referensinya. Demikian pula pada model yang Anda pilih, Anda pun harus menyampaikan uraiannya, gambar tahapannya, dan sumber referensinya. Kemudian gambar yang Anda ambil sebaiknya adalah gambar yang Anda buat ulang dan bukan gambar yang Anda copy paste langsung dari website atau dari blog, karena bisa saja gambar itu adalah gambar yang mempunyai hak cipta dan menggunakan sebuah gambar dengan hak cipta adalah sebuah pelanggaran. Kemudian plagiat ya. Perhatikan bahwa tetap saja setiap hasil penelitian harus menghindari plagiat dalam segala bentuknya. Kemudian daya tariknya, jadi Anda harus membuat judul dari awal proposal kemarin sampai sekarang. Buatlah judul proposal atau judul penelitian yang menarik sehingga orang akan tertarik untuk memperhatikan lebih jauh hasil penelitian Anda. Kemudian cara menyampaikan ide, Anda harus menyampaikan ide dengan cara yang menarik sehingga lebih mudah bagi orang lain untuk memahami apa yang ingin Anda sampaikan, apa hasilnya, dan orang akan yakin bahwa hasil yang Anda sampaikan adalah hasil yang berharga untuk dipelajari. Kemudian secara umum hasil penelitian yang menarik yang diawali dengan judul yang menarik dan cara menyampaikan ide yang menarik pula, maka hasil penelitian Anda kemungkinan besar akan disitasi oleh peneliti lain. Jika penelitian tersebut dipublikasikan di jurnal atau di proceeding, maka setiap kali penelitian Anda disitasi atau disitasi oleh peneliti lain, maka akan dihitung sebagai sebuah kum yang dihitung otomatis oleh Google Scholar atau Google Cendekia. Ini adalah contoh hasil penelitian yang saya publikasikan di beberapa jurnal atau proceeding sejak tahun 2012 yang lalu. Dan setiap kali penelitian publikasi saya tersebut disitasi oleh peneliti lain, maka akan dihitung oleh Google Scholar. Ini contohnya. Ini ada tampilan Google Cendekia atau Google Scholar. Anda boleh ketik nama Anda kalau memang sudah pernah publikasi atau nama saya sebagai contoh.
maka akan muncul seperti ini adalah hasil record atau hasil publikasi yang terekam oleh Google Cendekia, hasil publikasi yang pernah saya buat sejak tahun 2012, sehingga ini adalah hasil rekaman Google selama hampir 9 tahun terakhir. Nah, hasil publikasi yang pernah saya lakukan selama 9 tahun terakhir ini lebih dari 25 publikasi dan sudah disitasi sebanyak 160 kali. Ini adalah hasil sitasi. Jadi ini yang disitasi oleh peneliti lain. Nah, ini adalah detail profilnya. Ini adalah detail record yang dilakukan oleh Google Cendekia terhadap hasil penelitian saya sudah dipublikasi, berapa banyak hasil publikasinya, dan sudah ditasi berapa. Ini adalah bentuk grafiknya per tahun. Ini adalah penelitian yang pernah dipublikasi di berbagai jurnal maupun proceeding. Ini tahun publikasinya, dan ini jumlah citasinya atau dikutip oleh siapa saja. Ini adalah grafiknya. Jadi dalam grafik ini terlihat bahwa penelitian saya itu paling banyak disitasi di tahun 2020. Terlihat di sini grafiknya. Kemudian totalnya dari tahun 2012 sebenarnya ada 160 kutipan atau citasi, lalu indeksnya 5 dan 2. Kemudian ini contoh kita ambil bagaimana kita mengetahui penelitian kita tersebut dikutip oleh siapa saja misalnya gitu ya. Ini saya ambil yang nomor 5 ini, analisis faktor-faktor pendukung pengambilan keputusan memilih rumah sakit rujukan di Bangka Belitung dengan analytical hierarchy proses yang saya publikasikan tahun 2017 dan sudah disitasi sebanyak 4 kali, jadi diikuti 4 kali oleh peneliti lain. Kita lihat yang mengutip itu ini. Jadi Anda bisa klik ini jumlah kutipannya, lalu akan muncul siapa saja sih sebenarnya yang mensitasi penelitian ini. Terlihat nanti siapa saja detailnya, dari mana, kapan disitasi, diberikan hasil recordnya oleh Google Cendekia atau Google Scholar. Kesimpulannya adalah penelitian yang Anda buat selama berlangsungnya perkuliahan MPPI ini dapat Anda lanjutkan di tahap kuliah praktek atau skripsi tahun depan. Materi penelitian yang Anda buat sekarang dapat ditingkatkan kualitas tulisannya dengan bantuan dosen pembimbing di tahap selanjutnya. Kemudian, jika hasil penelitian Anda tersebut kemudian ingin Anda publikasikan di jurnal atau proceeding, ini lebih baik lagi karena publikasi penelitian adalah bentuk klaim yang kuat atas hasil penelitian Anda. Umumnya, publikasi penelitian dalam bentuk makalah yang jumlah halamannya berkisar antara 6-12 halaman untuk proceeding dan 10-15 halaman untuk jurnal. Sehingga, jika Anda ingin mempublikasikan hasil penelitian Anda semester ini misalnya di sebuah jurnal, maka tugas Anda adalah mengambil intisari penelitian Anda untuk dimasukkan ke dalam makalah dengan jumlah halaman yang lebih sedikit, lalu publikasikan ke dalam sebuah jurnal atau proceeding. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat memotivasi Anda untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan menarik. Semoga Anda juga termotivasi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal atau proceeding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.